tadi yang istirahat belum sarapan? Ada yang masih belum sarapan? Harus tidak sarapan semua ya, karena kalau tidak sarapan nanti konsentrasi kalian akan terganggu. Baik, pada hari ini alhamdulillah kita bertemu lagi. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Hingga guru pada dirijen silakan untuk dapat berdiri di sini memimpin. Nah, pada anak-anak semuanya silakan berdiri. Oke, semuanya tingkat sempurna ya. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan kepada ketua kelas. Hai teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai memberi salam. Kira-kira pada hari ini siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak tahu? Saya. Oke, itu ibu coba cek satu-satu ya kehadirannya. Nanti kalau ibu sudah tampil namanya dan lupa untuk tunjukkan tangannya dan ucapkan kata hadir. Oke, ada Lukayul Asam, Airalin Gandin Agriti, hadir. Ahmad Ramdan, hadir. Jevan Kabanza, hadir. Fatimah Tuzano, hadir. Sultan Arjuna, hadir. Gloria Amalia, hadir. Gracia Inti, mana nih Gracia caranya? Oke, hadir. Taufik Kimadir, Hadir. hadir. Jihan Sakira, hadir. Josa Masinta, hadir. Haira Maulana Syarif, hadir. Haira Wilda, hadir. Muhammad Arif, hadir. Muhammad Arif, hadir. Muhammad Ilham, hadir. Muhammad Abdan, hadir. Muhammad Fahri, hadir. Muhammad Naila Febri Nulisya, ya. Kenapa ya? Hadir. Oke. Raihan Hidayah, hadir. Nurulsin, hadir. Muhammad, hadir. Teresia Darwia, hadir. Zahra Putri Amanda,
tidak boleh? Berisik. Bercanda berlebihan boleh tidak? Oke, berantem. Tuh gak boleh berantem ya. Ada lagi? Enggak. Tidak. Nah, jadi hal-hal tadi itu harus disepakati karena sudah terbentuk aturan dalam kelas. Nah, kalau misalnya nanti ada yang melanggar, akan didapat apa? Sanksi. Sanksinya apa? Coba kita sepakati dulu. Sanksinya apa kira-kira? Apa ya? Apa ya? Kalau misalkan nanti kita sepakati nyanyi di depan kelas gimana? Ya nggak apa-apa. Gak apa-apa, bener ya? Oke, jadi kalau ada yang melanggar nanti akan nyanyi di depan kelas. Nah, harapan ibu adalah anak-anak semuanya di sini dapat menaati aturan yang sudah kita sepakati. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada pembelajaran bab 4, kelasnya kelas 6. Boleh silakan dibuka buku paketnya. Tadi sudah dibagikan atau belum? Sudah ya. Nah, pada bab 4 ini ada mengenal perubahan pada lingkungan, faktor alam dan manusia. Oke, sebelum itu, kira-kira kalian ada yang sudah pernah merasakan atau sudah pernah mendengar gempa? Ada yang sudah pernah mendengar gempa? Ada. Siapa yang kalau misalkan lagi tidur tiba-tiba ngerasain gempa? Siapa? Siapa kalau lagi tidur ngerasain gempa gitu? Itu langsung bangun. Siapa nih yang pernah nih? Siapa? Oh, Deva, kata Deva sini ya, Deva ya. Nah, kalau gempa mungkin kita masih bisa ngerasain. Tapi kalau misalkan tsunami pernah nggak kalian ngerasain tsunami? Nah, di Indonesia tuh pernah terjadi tsunami pada tahun 2000 berapa? Tahun 2004 bulan Desember. Nah, kira-kira itu terjadi di daerah tsunami itu sangat besar. Akibatnya apa? Yang terjadi setelah tsunami itu banyak masyarakat yang kehilangan tempat tinggal. Oke. Nah, hari ini kita akan mempelajari bencana-bencana alam karena faktor alam dan juga manusia. Jadi, pada hari ini kita ini akan mempelajari 3 hal ini. Pertama, peserta didik mampu memahami penyebab bumi berubah karena faktor alam dan manusia. Lalu yang kedua, peserta didik mampu mencari hubungan antara peristiwa alam dan bencana alam. Nah, yang ketiga, kali ini mampu menjelaskan dampak bencana alam bagi kehidupan manusia. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan mencoba untuk mencapai ketiga tujuan pembelajaran di sini. Oke. Nah, lingkungan. Kira-kira ada yang sudah tahu lingkungan itu apa? Lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita nih. Sebagai manusia, apa aja? Ada tanah, ada apa lagi? Ada air, ada pohon, betul. Pohon itu termasuk tumbuhan. Nah, terus ada juga hewan. Nah, hal ini sangat berkaitan dan satu sama lain sangat mempengaruhi. Oke, silakan disimak. Di sini Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran. Silakan disimak oleh anak-anak semuanya ya. Tapi bagi gangguan kita, tapi perubahan apa sih? Perubahan lingkungan terjadi ketika kondisi lingkungan tidak lagi sama di sebelumnya. Dan terjadi dapat membuat rumah menjadi lebih dari ataupun menjadi lebih buruk. Dari ini bila berbeda. Nah, ada beberapa faktor untuk perubahan lingkungan. Jadi, kalau sudah menjadi gempa ini adalah sesuatu yang terjadi sekali. Nah, tadi kita sudah mempelajari apa? Bencana faktor alam.
Nah, coba kita lihat visualisasinya ya. Kira-kira tadi apa aja tadi bencana faktor alam? Ayo. Ada gempa nggak? Ada ya. Contoh gempa ini seperti ini nih anak-anak nih. Kalau kita lihat contoh gempa ini seperti ini, bisa menimbulkan apa kerusakan? Kerusakan pada rumah, pada apa lagi? Pada lingkungan. Lalu kira-kira gempa ini merugikan tidak bagi manusia? Dan juga bisa mengalami retakan pada tanah. Jadi kalau dilihat tanahnya itu jadi kebelah. Nah, pernah gak tuh kalian lihat di jalanan atau di mana gitu tanahnya ada yang kebelah? Nah, itu bisa terjadi karena gempa bisa jadi, oke? Nah, selanjutnya tsunami. Tadi tsunami ada nggak? Ada ya, tsunami. Nah, coba kita lihat tsunami dulu ya. Tsunami seperti ini tuh. Bayangin coba, rumah kalian aja kan cukup tinggi ya, cukup besar. Dan air ini melebihi dari rumah kalian. Jadi kira-kira nih gambaran yang terjadi di Aceh ini seperti ini nih anak-anak. Makanya kenapa rumah-rumahnya itu bisa hancur, bisa habis karena airnya aja setinggi ini gitu. Semua menghantam permukaan yang ada di bawahnya. Nah, ini tsunami ya. Lalu selanjutnya ada apa lagi? Tadi ada badai ataupun angin topan tidak? Ada ya. Nah, ini angin topan nih. Angin topan kira-kira bisa dari bawah kita? Bisa nggak? Bisa ya. Bahkan ini kalau angin topannya itu besar, rumah saja bisa terbawa gitu. Apalagi kita coba, ya kan? Kira-kira berbahaya nggak sama kita? Untuk kita? Berbahaya. Kira-kira kalau misalkan kalian ketemu sama angin topan, ada yang nyamperin nggak? Enggak ya, jangan nyamperin ya. Karena kalian akan terbawa pasti. Oke, selanjutnya ada apa lagi? Nah, longsor. Longsor kayak gini ya. Nah, ini ibarat kata ini tanah ya. Kalau misalkan di kita longsor bisa terjadi di dataran rendah atau dataran tinggi. Dataran tinggi. Jadi longsor itu bisa terjadi dari dataran tinggi ke dataran yang rendah. Nah, dia akan bisa menghantam yang ada di bawah-bawah pemukimannya kayak gitu. Siapa yang rumahnya ini dekat sama dataran tinggi mungkin di kampungnya? Ada nggak yang punya kampungnya mungkin dia dekat gunung, dekat bukit? Ada yang kampungnya di sana? Ada? Siapa? Coba. Oh, Wilda. Wilda rumahnya di mana, Nak? Kampungnya di mana kampungnya? Di Sumatera Utara. Sumatera Utara. Wow, jauh sekali Sumatera Utara ya. Di sana dekat gunung apa? Wilda tahu nggak? Tahu. Oh, nggak tahu. Tapi dekat perbukitan ya. Pernah melihat secara langsung nggak adanya tanah longsor? Pernah ya? Cukup seram atau tidak? Seram ya, karena kita bisa tertimbun oleh tanah-tanah. Nah, longsor ini bisa terjadi jika apa? Longsor ini bisa terjadi jika apa ya? Jika tidak ada tanaman ataupun akar yang membuat tanah itu menjadi kokoh. Jadi kalau misalkan banyaknya tanaman, itu tanah itu akan terikat dengan akar-akarnya sehingga akan kokoh. Oke, tadi kan faktor alam ya. Sekarang coba kita lihat faktor manusia. Bencana faktor manusia. Oke, kalian pernah lihat gak penebangan hutan secara ilegal seperti ini? Pernah ya, lihat di berita ya, ada ya tempat viral nih tentang penebangan hutan. Nah, penebangan hutan itu sebenarnya boleh gak sih? Boleh asalkan legal atau sudah berizin. Tapi kalau misalkan tidak legal ataupun namanya ilegal, maka itu tidak boleh karena tidak ada izinnya. Jadi penebangan hutan itu boleh asalkan memiliki izin. Karena kalau misalkan punya izin kan artinya sudah memperkirakan ya mana yang akan dipotong dan boleh hanya beberapa aja. Tapi rata-rata karena Indonesia itu
Ada pencemaran udara, air, sama tanah. Coba ibu mau tanya sama yang paling belakang. Kira-kira ini gambar apa? Gambar apa nih yang sebelah sini? Ini apa ini kira-kira? Asap. Asap dari mana nih? Dari apa contohnya? Dari pabrik. Benar nggak dari pabrik? Dari pabrik. Kalau misalkan asapnya dari pabrik sebanyak ini, kira-kira apa yang terjadi? Udara akan kotor. Kalau udara kotor kita bisa nafas nggak? Oh ya. Gitu. Nah kalau yang sampingnya boleh. Jihan, silakan. Yang ini apa yang ibu tunjuk? Yang ini deh. Ini gambar apa? Ya banyak polusi di mana? Di rumah? Oh di jalan. Nah banyak polusi di jalan ini juga akan mengganggu apa aja selain penglihatan. Mengganggu pernafasan. Kita juga akan merasa sesak karena udaranya tidak bersih. Oke, kedua itu. Nah ini ada eksploitasi sumber daya. Eksploitasi sumber daya yang sering terjadi itu tidak hanya tadi penebangan pohon, tapi juga ada penampakan ikan yang cukup lumayan dalam skala yang besar. Lalu juga ada penambangan ya, ini namanya penambangan secara ilegal itu juga banyak terjadi loh di Indonesia. Nah, akibatnya apa? Akibatnya akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Oke, selanjutnya pembuangan sampah ataupun limbah secara sembarangan. Nah, di sini ada peraturan untuk buang sampah pada tempatnya. Kira-kira kalau kita tidak buang sampah pada tempatnya, maka apa yang terjadi? Akan menumpuk sampah yang banyak, yang dimana bisa berakibat seperti ini nih anak-anak nih. Nah ini banyak sampah nih. Kalau misalnya kalian lagi jalan, terus kalian buang sampah ke sungai, ke laut, maka akan timbul seperti ini. Sampah akan menumpuk. Akibatnya apa? Akibatnya ekosistem yang di bawahnya, yang di laut itu ataupun di sungai itu juga akan terganggu. Kira-kira mau nggak kalian melihat ikan-ikan pada mati, penyu-penyu pada makan plastik, mau nggak kayak gitu? Karena apa yang kita tuai akan kembali lagi kepada kita. Kalau kalian buang sampah ke sungai, ke laut, nanti ikan-ikannya akan makan apa? Akan makan sampah. Ikannya itu kita makan lagi. Artinya sampah itu masuk lagi ke perut kita. Jadi alangkah baiknya untuk tetap menjaga kebersihan dan selalu membuat sampah pada tempatnya. Bukan pada temannya ya, tapi pada tempatnya. Oke. Nah, di sini karena ibu mau coba tes konsentrasi anak-anak, kira-kira masih konsentrasi atau tidak di tengah materi kita. Silakan semuanya boleh berdiri. Kita berdiri dulu kali ya. Kita breathing dulu sebentar. Oke, sudah siap semuanya? Ayo. Diikutin ya. Ini ya. Ayo, semuanya harus gerak ya. Oh gini. Oh sensor
Kita lanjut sedikit lagi. Tadi selain pembuangan sampah, ada juga apa nih? Oh udah cukup. Nah, jadi tadi kita sudah mempelajari apa? Perubahan faktor alam dan juga manusia. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan LKPD. Nah, silakan sudah terbagi kepada kelompok belajar masing-masing. Ya. Untuk kelompok belajarnya untuk kelompok Asia dari mana? Asia. Oke, Eropa. Asia kelompok 1 ya. Eropa kelompok 2. Australia mana Australia? Kelompok 3. Amerika kelompok 4. Afrika kelompok 5. Tadi kelompok 1 di mana? Jadi pada hari ini kita akan menggunakan metode. Oke, pada metode ini kita akan menggunakan make a match. Artinya kalian akan mengelompokkan soal dan jawaban yang sudah disediakan oleh ibu. Nah, di situ ada soal, ada juga jawaban yang sudah ibu gunting. Nanti setiap siswa dapat menggabungkan antara soal mana dan jawaban mana yang sesuai. Nah, itu nanti akan ditempel pada kertas karton ataupun pop-up book yang sudah ibu sediakan. Nah, soalnya itu jadi ibu contohkan ya. Nah, ini kan sudah tersedia pop-up book ya. Nah, nanti soalnya di sini silakan ditempelkan. Soal mana misalkan yang nomor 1 soalnya silakan digunting dulu, terus nanti ditempelkan. Lalu nanti jawabannya ditempelkan di sebelah sini. Nah, nanti di bagian selanjutnya itu silakan tambahkan tanda panah terlebih dahulu agar soalnya tuh sesuai mana sih jawabannya gitu. Nanti dikasih tanda panah, oke? Apakah ada tambahan lagi? Tambahan pertanyaan jika belum paham? Sudah cukup paham ya? Oke, untuk waktunya kita sepakati selama 1 menit aja. 1 menit sudah cukup? 1 menit ya? Oke, silakan dimulai. Ya? Iya, digunting. Soalnya digunting terlebih dahulu. Nah, LKPD-nya jangan lupa diisi juga ya sama anggotanya sebagai identitas. Ya.
Selanjutnya untuk yang lainnya silakan buka buku tulisnya, kita akan mengerjakan latihan evaluasi. Oke, sudah siap semua buku tulisnya? Siap ya, kita mengerjakan soal. Oke, silakan buku tulisnya. Ya. Oh, soalnya tidak usah ditulis, silakan tulis jawabannya saja. Ayo, nomor 1, faktor alam dan manusia. Faktor-faktor berikut termasuk perubahan lingkungan faktor alam kecuali ada penebangan ilegal dan berlebihan. Ini dari ketiga. Oke, siapa yang sudah? Sudah. Oke. Ya. Siapa yang belum? Sudah ya. Oke, next. Fenomena gunung meletus. Nah, ini nih gunung meletus nih. Kira-kira dampak bencana yang terjadi dari gunung meletus apa? Gempa bumi, keluarnya lahar dan abu vulkanik, angin topan, atau banjir. Yang secara langsung ya, fenomena ataupun dampak secara langsung setelah gunung meletus itu apa? Oke, sudah belum? Ya. Next. Oke, ini ada gambar banjir di sampingnya. Setelah banjir besar, melanda sebuah desa, kemungkinan dampaknya adalah kehilangan tempat tinggal dan fasilitas umum, gangguan pendidikan dan kesehatan, kerusakan pertanian dan lingkungan. Semua benar. Yang mana tuh jawabannya tuh? Kabar. Jawabannya yang mana? Oh iya, ini susah. Oke, ini susah banget ini soalnya susah banget susah. Oke, siapa yang sudah selesai? Sudah. Ya. Sabar. Siapa ibu? Oh, belum. Oke. Ya. Oke, lanjut. Ya. Contoh kasus. Bumi meluap karena hujan deras, maka perubahan alam. Penebangan hutan itu perubahan manusia. Manakah pernyataan yang benar? Apa itu? Keduanya akibat manusia. Jadi sungai meluap karena hujan deras ini salah nih, berarti ini bukan perubahan alam, perubahan manusia juga. Kalau masuk jawaban yang ini, keduanya akibat manusia. Lalu jawaban yang dari ini, keduanya alam karena alam. Nah, kalau